Teman sekalian, silakan duduk. Senang berjumpa lagi dengan Anda sekalian di kesempatan hari ini. Dan saya menyampaikan salam ya dari gereja saya juga untuk setiap pemuda di sini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ya eros dan lust begitu. Nah, apa nih ya eros dan lust begitu? Kadang-kadang kayaknya mirip ya, karena kalau kita bicara tentang eros, ya kita biasa seringkali dengar ini jadi erotik ya, erotic dance gitu ya. Nah, sesuatu yang film yang erotis. Kita udah kebayang tuh ya, film erotis kayak apa ya. Siapa yang pernah nonton film erotis? Gak ada yang ngaku. Oke. Lust itu dalam bahasa Inggris itu bukan love ya, lust itu adalah lebih ke hawa nafsu begitu ya. Nah, kadang-kadang erotis dengan hawa nafsu itu kayaknya terhubung, karena kalau sesuatu yang erotis pasti tujuannya untuk memuaskan itu lust, hawa nafsu begitu. Nah, tetapi hari ini kita nanti akan melihat ya kata cinta sendiri ya, walaupun memang tidak ada langsung begitu ya di dalam Alkitab ya, tetapi jelas Alkitab mengatakan eros itu sebagai sebuah cinta yang bersifat romantik ya, atau sebuah cinta yang melibatkan satu romantisme atau gairah seksual. Ya, itu adalah sebuah eros ya, cinta yang bersifat romantic love, dan juga bersifat ada dorongan gairah seksual ya. Dorongan gairah seksual itu bukan berarti kita itu hawa nafsu gitu ya. Antara saya suka lihat tuh cowok ganteng banget gitu ya, sama saya lihat blue film, itu dua hal berbeda. Ya, saya lihat cewek cantik ya, saya coba deketin, coba ngobrol, saya suka. Dengan saya begitu ya, lihat teman saya melakukan hubungan seksual pranikah begitu ya, dan saya menikmati, itu dua hal berbeda gitu ya. Jadi cinta yang memang ada sisi gairah seksualnya dengan hawa nafsu seksual itu dua hal yang kita harus bedakan. Sama bedanya dengan saya lapar banget gitu ya, sama kemudian saya itu makan rakus, itu dua hal berbeda. Sama-sama gairah, kita lapar itu mendorong kita makan. Demikian juga waktu kita makannya rakus, semua kita makanin sampai kita sakit perut, itu dasarnya juga lapar pertamanya. Tapi itu dua hal berbeda, dua level berbeda. Jadi gairah seksual sendiri nanti kita akan lihat bukan sesuatu yang harus selalu berujung kepada dosa. Tetapi gairah seksual itu bisa menjadi sesuatu yang nanti berujung juga kepada dosa. Ya, nanti kita lihat begitu ya. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh ya, kita lihat dulu siapa di sini yang sudah menikah? Ada? Angkat tangan. Oh, ada ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang sudah menikah 2 kali? Ada? Oh, enggak ada. Ada enggak? Oh, kalau ada saya juga bukan mau diskriminasi, cuma mau tahu aja ya. Siapa yang sudah punya tunangan? Ada? Enggak ada. Yang sudah punya pacar? Enggak ada yang punya pacar di sini? Ada? Oh, itu dia. Nah, di rumah Tuhan bohong loh. Ditanya siapa yang punya pacar gak ngaku. Oke. Siapa di sini yang FWB? Friend with benefit. Nah, ayo. Ada? Deket-deket ya, tapi suruh pacaran. Sayang juga tapi ninggalin, enggak juga sayang gitu ya. Ada? Gak ada yang ngaku lagi ya. Siapa yang bingung statusnya? Angkat tangan. Oke, oh ada juga ya, thank you banyak. Oke, nah teman-teman, saya menduga gitu ya, tentu aja kita bahas hari ini karena udah deket-deket hari Valentine gitu ya. Jadi hari kasih sayang begitu. Nah, gak usah khawatir gitu ya. Hari ini ya, kalau Anda sudah punya rencana untuk mengungkapkan rasa sayang Anda pada seseorang, ya gak usah ragu ya, lakukan aja. Ya, lakukan aja. Nah, hari ini kita akan melihat begitu ya, bagaimana eros dia dengan lust itu harus kita lihat di dalam terang firman Tuhan. Nah, Anda sudah pernah lihat yang namanya belalang sembah? Tahu belalang sembah ya? Yang paling terkenal dari belalang sembah apa ceritanya? Ya belalang sembah yang begini, ya. Ada? Cerita yang paling terkenal dari belalang sembah apa? Yang pernah didengar?
Ya, ada di sini kayaknya ada suara. Kenapa? Kungfu. Wah, puji Tuhan ya. Kayaknya terkenal ya, Mantis style gitu ya. Oke, selain kungfu apa lagi? Kungfu itu bela diri ya. Wah, tapi ada salah satu selain membela diri yang unik dari belalang sembah, apa? Hah? Belum tahu ya? Oh iya, nanti boleh dicari tahu. Jadi belalang sembah itu ada satu kecenderungan yang menarik ya, cenderung itu tidak selalu gitu ya. Yaitu adalah waktu mereka itu dekat gitu ya, musim nikah ya, musim kawin kalau binatang bilang. Ya, jadi selesai kawin atau pas kawin gitu ya, pas jantan dengan betina ketemu, pas lakinya udah deket, ditangkep sama belalang sembah perempuannya, sama si mentisnya. Ya, ditangkep, bukan dikecup, ditangkep, dipeluk, potong kepalanya, terus dimakan. Nyami. Ya, Anda bisa cek nanti ya di YouTube atau di Instagram. Nah, ini salah satu yang terkenal ya dari mentis gitu. Jadi waktu dia itu hubungan seks, bukan hubungan seks ya, kopulasi lah ya, karena ini kita bilang serangga lah ya. Jadi mereka melakukan kopulasi ya, mereka melakukan pembuahan ya, wanitanya itu kemudian setelah pembuahan atau sedang pembuahan, maka kemudian lakinya itu dimakan. Nah, ada kecenderungan seperti itu. Nah, banyak alasannya ya, katanya supaya dapat gizi dan sebagainya begitu ya. Nah, ya berbicara tentang eros dengan las begitu ya. Saya nggak tahu apakah ada di antara Anda yang takut nggak dengan hal seperti ini dalam dunia manusia. Wah, saya nggak mau nikah. Nanti kalau saya nikah nasib saya kayak belalang sembah. Wah, waktu nikah sayang. Oh, kamu cowok paling ganteng begitu udah nikah. Duit bulanan mana? Kurang. Lu laki bisa kerja enggak? Gitu kan. Wah, stres gitu kan. Atau sebaliknya juga, perempuan juga sama gitu kan. Aduh, nanti gua nikah, pas nikah tuan putri. Gitu kan. Dijemput, naik mobil apa. Tapi kalau perempuan tuh ceritanya biasanya kebalikan Cinderella. Kalau Cinderella itu gadis yang kerja keras, jadi pembantu, kemudian jadi putri. Kalau realitas hidup biasanya kebalik. Ya, pacaran, tunangan tuh tuan putri, begitu nikah jadi pembantu. Wah, itu kan, beresin rumah apa gitu kan. Wah. Nah, tentu aja kadang-kala hal ini membuat di dalam dunia modern, eros itu menjadi sebuah hal yang seru. Nikah itu tambah lama menjadi hal yang tambah dijauhi. Nah, ini saya rasa kalau di Jakarta mulai kerasa gitu ya. Nikah eros. Saya butuh kamu, kamu butuh saya, kita butuh hubungan seksual, kita butuh saling menguatkan, kita butuh rasa romantik, enggak sendirian, pergi apa kelihatan ada pasangan, gua rasa nyaman. Tapi kalau disuruh nikah, waduh kayaknya itu tekanannya terlalu berat gitu ya. Gitu. Nah, tapi masalahnya adalah kita perlu bahas juga hari ini, nanti kita akan melihat rancangan Tuhan itu memang sebetulnya kita berbeda dengan binatang yang hanya sekedar untuk menghasilkan keturunan. Tetapi Tuhan itu pingin sesuatu yang lebih dari sebuah eros antara laki-laki dengan perempuan yang menyatu di dalam keluarga. Nah, kalau kita melihat, saya bacakan dari Kejadian 1 ayat 28, memang Allah itu memberikan tugas kepada kita untuk beranak cucu. Ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas yang di laut, yang di udara, gitu ya. Nah, jadi memang dikasih perintah kita itu untuk beranak cucu. Nah, ini zaman sekarang juga mulai tantangan gitu ya. Anak cucu. Emang gereja bayar berapa? Anak saya sekolah 3 juta, 4 juta gitu ya. Suruh beranak banyak yang bener aja gitu kan. Nah, ini saya juga sering kali dengar ya waktu ketemu di antara jemaat. Tapi jelas kita memang di dalam hubungan pernikahan kita diharapkan melakukan hubungan seksual dan juga kita memiliki keturunan. Gitu ya. Nah, ini adalah sebuah hal yang mungkin juga kita melihat ya sama juga dengan binatang-binatang yang lain. Pertanyaan Anda tentu begini, kenapa sama ya? Karena kalau Anda perhatikan, manusia itu bukan malaikat. Manusia itu diceritakan, memang dia dihembuskan napas Allah, tetapi ingat bagian daripada manusia adalah diambillah dari tanah bumi.
Artinya manusia itu adalah sebuah keunikan, dia bukan binatang saja, karena binatang itu muncul dari tanah bumi, tapi tidak ada hembusan rohnya. Manusia unik, karena di dalam kondisi yang ada sisi naturalnya, sisi alamiahnya, sisi yang ada sisi binatangnya yang Tuhan ciptakan, tetapi dihembuskan roh Allah sehingga menjadi sebuah makhluk yang spesial. Memiliki kesadaran kerohanian yang mampu untuk mengontrol dan mengarahkan seluruh kondisi tubuh ini. Nah, itulah keunikan daripada manusia. Nah, tetapi ternyata selain beranak cucu, Tuhan juga melihat bahwa manusia yang diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah ini tidak hanya sekedar harus berhubungan seksual dan beranak. Karena itu di Kejadian pasal 2 dituliskan Tuhan menyadari kebutuhan Adam sehingga kemudian menciptakan Hawa, sehingga kemudian muncullah perkataan ini di Kejadian 2 ayat 23 sampai 25. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, kalau kita lihat di sini spesial. Manusia yang diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah ternyata itu merasakan pingin ada sebuah relasi yang setara. Merasa itu pingin ada sebuah pribadi lain yang bisa membuat diri dia itu penuh. Nah, ini keunikan daripada manusia, itu gak bisa bohong. Orang boleh tidak nikah, tapi Anda lihat kenapa orang di barat tidak nikah tapi tinggal bersama. Stay together, gak nikah boleh. Tapi manusia gak bisa bohong, dia diciptakan selalu pingin ada penolong, selalu ada pingin pendamping. Laki-laki butuh wanita, wanita butuh laki-laki. Dan di dalam cinta itu mereka saling menghargai, mereka saling menjaga, mereka saling support. Satu, one to one. Nah, itulah Alkitab sudah dari dulu wanti-wanti, kamu mau bohong gak bisa, kamu boleh gak nikah, kamu boleh melacur, kamu boleh Pornhub dan sebagainya. Tapi pada akhirnya you will not satisfied with that. Kamu gak akan puas, lu tambah gila. Akan tambah gila. Kenapa? Karena sebetulnya kebutuhan kamu bukan cuma seksual, kebutuhan kamu adalah kebutuhan jiwa seperti Adam. Begitu kosong, saya membutuhkan seseorang yang mengerti saya, menerima saya, mencintai saya, berjalan bersama dengan saya di dalam setiap kehidupan sehari-hari saya. I need you. Maka waktu dia lihat Hawa, dia berseru, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya dia bilang apa? My other self. Diriku yang lain yang waktu aku ketemu kamu, aku jadi complete. Itu seruan daripada Adam, ini sebenarnya adalah sebuah nyanyian akan kebutuhan manusia yang sudah dicukupkan oleh Tuhan. Makanya kemudian di sana ditulis, makanya dua ini ayat 24 jadi satu. Karena tujuan terakhirnya adalah cinta itu, eros itu harusnya menarik orang itu menjadi satu. Nah, jadi dengan di sini kita sudah melihat ya bahwa satu, kita melawan ajaran dunia yang mengatakan kita itu kalau punya las, punya hawa nafsu dilampiaskan aja. Karena kita sama seperti binatang, yang penting binatang digerakkan itu begitu ya. Jadi dia pingin nikah, ya nikah. No, Alkitab mengatakan enggak. Kita punya roh, jadi kita enggak boleh ambil pendapat seperti itu. Gitu ya. Nah yang kedua kita juga melihat bahwa manusia, eros itu walaupun dia penting tetapi tidak boleh berhenti pada dirinya sendiri. Karena eros itu pada akhirnya itu membawa harusnya itu adalah kepada kepenuhan diri. Kita merasa diri kita itu dipenuhkan, dikuatkan dan juga dibantu oleh pasangan kita yang lain. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa eros itu sebenarnya pada tujuannya baik. Makanya kalau Anda lihat laki-laki sama perempuan jatuh cinta itu bukan terjadi setelah Kejadian pasal 3. Ada apa di Kejadian pasal 3? Ada yang tahu? Apa yuk? Kejadian pasal 3 ada apa? Ada pohon, ada ular. Terus apa yang terjadi? Makan buah, jatuh dalam dosa. Itu pasal 3. Nah, kejadiannya kan bukan begini. Maka kemudian muncullah ular dan manusia berdosa. Maka sejak itu terciptalah dua jenis. Yaitu laki-laki dan perempuan karena dosa mereka. Enggak,
Sebelum jatuh ke dalam dosa, Tuhan ciptakan mereka nggak ada dosa. Memang udah ada laki-laki sama perempuan dan dua-duanya jatuh cinta, begitu loh. Jadi sebetulnya cinta eros itu adalah sebuah cinta yang bagus sebelum terjadi karena dosa. Itu urutannya di Alkitab begitu. Nah, yang jadi masalah adalah semua yang baik ini laki-laki perempuan, cinta di antara laki-laki dan perempuan yang baik jadi bahaya setelah jatuh dalam dosa. Jadi yang bahaya itu dosanya. Dosa ini yang membuat nanti cinta ini eros jadi erotis dan banyak bermasalah. Dosa ini yang nanti membuat kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 nanti Anda mau baca begitu ya. Merusak akan hubungan antara eros, antara laki-laki sama perempuan. Karena waktu dosa itu masuk, ya kita baru boleh melihat perempuan memanfaatkan laki-laki. Dia makan, dia takut Hawa. Apa yang dia lakukan? This is my own problem. Adam, this is not your fault. I will dealt with this myself. Aku akan bereskan ini sendiri. Enggak. Makan, gimana ya? Kalau ada masalah gimana? Dam, makan. Kita nggak tahu begitu ya. Kenapa Adam ikut makan? Ada yang bilang Adam ikut makan buah karena Adam itu takut istri. Nah, ya. Dipanggil sama istri kagak berani nolak dia. Tapi juga bisa, mungkin aja Adam itu juga adalah seorang yang kemudian sudah merencanakan. Tapi nggak berani. Begitu dia lihat Hawa itu bikin, dia ikut. Nah, ini kan contoh dosa begitu. Anda sering kali lihat suami, istri atau pasangan jatuh dalam dosa narik. Pernah sering lihat gak? Suami ngedrak, pacarnya lama-lama ikut pakai obat. Istri sering ngutang. Lama-lama suami ikut suka ngutang. Itu narik. Nah sama. Kejadian pasal 3, yang namanya narik itu karena dosa. Ngubah rasa eros yang harusnya saling mencintai, saling melengkapi. Ternyata sekarang bukan lagi cuma mengalirkan kebaikan, tapi juga mengalirkan kejahatan. Itu pengaruh daripada dosa. Waktu manusia melepaskan diri dari Tuhan. Kemudian dikatakan tadi ayat 28, maka mereka itu sebetulnya tidak malu waktu lihat satu sama lain. Kenapa tidak malu? Karena kita itu malu selalu merasa ada kurang, ada salah. Lu jangan lihat gua, malu. Gua ada kekurangan, gua merasa diri gua jelek. Ya kalau kita bicara masalah eros, maka kita kadang-kala itu malu. Baik kelihatan fisik kita maupun kelihatan kondisi yang tidak kelihatan. Contoh tempat kerja, gaji kita. Kita nggak berani buka, malu. Pokoknya cukuplah. Dalam hati kita bilang cilaka, udah hampir bangkrut nih begitu kan. Kenapa kita malu? Karena ada kesalahan, kita ada merasa diri tidak layak, kita merasa diri ada kurang. Maka kita menutup, kita malu daripada yang lain. Sebelum jatuh dalam dosa nggak ada. Adam gak ada dosa, gak ada merasa kurang, merasa diri sempurna. Hawa juga merasa diri sempurna. Maka mereka itu melihat tidak ada malu satu dengan yang lain. Setelah jatuh dalam dosa, eros. Nah, saling merasa malu. Bahkan lebih daripada malu. Mereka saling menyalahkan. Ya kan? Kita ingat ya. Waktu ditanya, ini kenapa lu makan buah ini Adam? Adam bilang, kok gua laki-laki Tuhan? Gua salah, gua gak tanggung jawab, gua kepala keluarga. Enggak. Oh Tuhan, ini perempuan yang lu tempatin di sebelah gua, ini loh dia sebabnya Tuhan. Ini perempuan masalah. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya bagaimana eros akhirnya rusak ya karena dosa. Bukan karena sebetulnya eros itu sendiri, ketertarikan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya, kita harus belajar bahwa eros itu adalah sebuah hal yang Tuhan kasih kepada kita. Kalau hari ini Anda jatuh cinta kepada seseorang lain itu bagus. Hari ini Valentine Anda merasa ingin memberikan sesuatu kepada orang yang Anda suka dan Anda bingung mau kasih apa, Anda bingung. Itu layak. Jangan merasa goblok gue, kenapa gue kok jadi kepikiran gini. No, it's good. It's good. Tuhan kasih Anda mencintai perempuan, Anda mencintai laki-laki tertentu dan Anda ingin mengungkapkan itu, Anda ingin terhubung dengan mereka, it's good. Itu bukan satu, kok goblok gue habis-habisin waktu. Enggak, itu sebuah fase yang harus dilakukan.
Cinta eros itu memang sebuah cinta yang menggairahkan. Sebuah cinta yang mendorong. Mau enggak akan kepikiran terus. Dan itu adalah satu hal yang sebetulnya baik. Gitu ya. Nah yang tidak baik adalah kalau eros itu kemudian sudah dirasuk dosa dan kita enggak sadar. Contoh, demi eros, gaji 10 juta, beli iPhone buat kekasih 24 juta, sisa 14 juta, donor ginjal, potong ginjal. Nah itu udah salah. Berarti apa? Anda nggak percaya diri, Anda merasa cewek bisa terima saya kalau saya bisa buat dia seneng, kalau saya tidak bisa buat dia seneng, dia tidak akan terima saya, itu dosa. Siapa perempuan itu, siapa laki-laki itu sampai bisa bilang Anda tidak layak buat saya kalau Tuhan terima kita dalam Yesus Kristus. Tuhan terima saya, lu gak terima saya, sudah saya cari yang lain. Karena Tuhan terima saya, you tidak bisa define saya, you laki-laki jelek, you perempuan jelek. Hancur hati, tidak mau pacaran lagi, sedih, malu. Siapa manusia itu sampai bisa bilang Anda tidak layak? Kalau Tuhan sendiri turun ke dunia, dia mati di atas kayu salib demi saya sama Anda. Kalau Tuhan sayang saya, siapa kamu gak sayang saya gak apa-apa, Tuhan sayang saya. Pasti Tuhan kasih orang sayang saya, begitu prinsipnya. Nah ini benar, ini betul, tidak mungkin. Ya tidak mungkin. Kalau kita sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, kita doa Tuhan gak kasih. Kecuali Tuhan punya rencana lain, ingat ya. Kecuali Tuhan punya rencana lain, it's okay. Selalu ingat, nikah ada beban sendiri. Tapi ada sukacita sendiri. Tidak nikah, ada sukacitanya sendiri, percaya saya tahu. Tapi juga ada bebannya sendiri. Yang penting kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa rencana Tuhan yang harus saya genapi dalam hidup eros saya, percintaan saya. Nah itu yang perlu kita bicarain. Nah teman-teman jadi cinta adalah sebuah hal yang sebetulnya baik ya sekali lagi. Tetapi kita harus hati-hati kalau dosa itu sudah masuk, nah dosa ini akan mulai merusak cinta yang indah itu kemudian jadi sesuatu yang bersifat racun. Begitu ya. Nah, jadi sebetulnya jatuh cinta itu adalah sebuah hal yang kita harus melihat ya bagaimana kita itu bertumbuh semakin dekat sama Tuhan dan semakin bertumbuh dengan sesama kita begitu. Nah jadi cinta itu saya mengambil satu penjelasan ya dari seorang psikiater begitu ya di Amerika Serikat ya sudah terkenal dari tahun 90-an sebetulnya. Ini namanya teori bahwa cinta itu punya 3 aspek. Ya namanya triangle of love. Gitu ya. Nah, jadi kalau Anda pernah di psikologi atau Anda pernah di Humas mungkin Anda pernah belajar. Jadi cinta itu ya, cinta eros itu ada 3 aspek. Satu itu adalah passion, kedua itu adalah intimacy, ketiga itu adalah komitmen. Ya, jadi 3 hal ini penting. Passion itu gairah. Lihat dia kesetrum. Nah, itu passion, gitu kan? Kesenggol dia pingsan, nah itu dia ya. Jadi ada gairah yang begitu besar ya. Tapi juga harus ada itu intimacy. Intimacy itu gini loh, kedekatan. Ngobrol, cocok gitu ya. Bikin humor, ketawa, itu intimacy. Misalkan gitu ya. Jangan humor dia marah kamu ketawa. Nah itu enggak intimasinya kagak cocok gitu ya. Nah, jadi itu intimasi, mesti cocok gitu ya. Nah yang ketiga namanya adalah komitmen ya, kita harus ada komitmen. Nah jadi sebuah eros ini saya melihat ya definisi daripada 3 aspek cinta ini saya rasa saya cocok sesuai dengan Alkitab ya, sesuai dengan Alkitab. Jadi Alkitab mengatakan seperti Adam lewat Hawa ya cinta itu memang butuh gairah. Wow, buah hatiku, aduh engkau bagian jiwaku gitu ya. Engkau seperti sinar matahari yang menghangatkan aku, begitu kan? Nah itu memang utuh. Tapi yang kedua, kita nggak boleh lupa adalah aspek cinta itu juga harus ada intimacy. Kalau lihat dia, aduh nih cowok, aduh six pack. Begitu kan, keren, mobil BMW. Setelah kita ngobrol-ngobrol nggak cocok. Ya, intimasinya susah. Ayo kita makan, doa dulu yuk. Ngapain doa, nggak perlu doa.
Yang bayar gua bukan Tuhan kau. Hahaha. Ah, udah mulai susah kan ngobrol masalah agama, padahal gua orang Kristen, gua tiap ibadah di sini dengan setia, tapi ngomong doa aja nggak bisa, itu mulai nggak intim. Nah, nanti mulai ngobrol masalah apa lagi? Oh, masalah, aduh ya ini gue susah nih ya, sama teman gue merasa disakitin. Ah, kok disakitin gitu mau? Balas aja supaya bebas. Gue juga gitu, kalau dia macam-macam gue bayar orang supaya ganggu dia. Begitu dia jatuh motornya, wah gue ketawa, rasain tuh, berani lu bikin gue sakit hati. Gitu aja, balas aja. Mau gimana caranya kita balas? Susah, kita mau cerita, mau ngobrol, dia pikirannya lain. Nah ini gak intim. Nah jadi teman-teman, ini menjadi sebuah hal yang kita harus pikir. Nikah, Tuhan bilang kita harus menikah sebelum berhubungan seksual kan gitu ya. Itu jangka panjang. Jadi kalau kita cuma fokus di fisiknya aja, di gairah seksualnya aja, itu nanti kita menikah gak terlalu bahagia ke belakang. Karena nanti ke belakang yang perlu itu intimacy. Kita itu akrab. Nah akrab itu nanti juga yang akan meningkatkan juga kita punya sebetulnya gairah cinta kasih. Kalau orang gak intim, ngobrol gak cocok, tiap hari ribut, suruh tidur satu ranjang, ya gak usah bilang apa ya, tidur seranjang aja gak enak. Jadi tidur itu udah kayak magnet ya, tahu ya. Satu orang begitu dideketin saling bertolakan, gitu ya. Jadi ranjangnya 2 meter ya, yang dipakai cuma 30 cm kanan sama 30 cm kiri, gitu kan. Itu kalau nggak intim begitu, nggak usah pegangan tangan di ranjang ya, peluk-pelukan. Ya kalau nggak intim ribut, rasanya jauh. Nah yang ketiga aspek daripada cinta, itu sebetulnya juga harusnya ada komitmen. Nah ini yang sekarang semakin dibuang gitu ya. Gak perlu komitmen, gak perlu nikah. Pokoknya kita ada perasaan, kita cinta, ya kita sama-sama. Begitu kita sudah gak cinta, ya kita bebas, lepas. Nah ini cara ya daripada yang sekarang sedang populer begitu ya. Nah tapi kita lihat masalahnya apa? Masalahnya satu. Cinta yang sejati itu memang butuh komitmen. Anda mau bikin sebuah startup. I love this startup. Saya tanya, Anda punya toko, Anda punya online, saya tanya, lu kerja, bikin kerjaan cari duit, ada masa-masa susah enggak? Masa-masa waktu kita bawa proposal, kemudian proposal kamu ini jelek, gak bagus, kita sakit hati, kita sedih. Masa-masa sulit ada enggak? Ada. Yang membuat kita berhasil apa? Karena para startup, karena para pengusaha, mungkin papa mama kita, mungkin Anda yang hari ini berhasil, Anda bilang, this is what I love. I will do my best. Orang bilang saya nggak bisa pemusik, saya akan lakukan yang terbaik, saya belajar terbaik, saya cari cara, karena I love music. Akhirnya jadi pemusik terkenal. Sekarang saya tanya, kalau untuk karir, untuk kerjaan, untuk cari duit, kita butuh komitmen. Bagaimana cinta kasih sesama manusia nggak ada komitmen bisa berhasil? Kalau kita aduh kerjanya kok susah ya, pindah aduh nih kok startup susah ya, berhenti Kita kan bilang foolish, bodoh. Mana bisa gitu komitmen semangat. Tapi kalau manusia lucu ya begitu masalah hubungan eros, cinta kasih. Sekarang arahnya enggak, udah enggak ada susah. Enggak usah komitmen usaha, tinggalin aja cari yang lain. This is wrong. Dan Alkitab dari dulu sudah bilang enggak bisa ini. Makanya kita lihat Alkitab ya selalu ya menegaskan ya pentingnya cinta kasih. Dan nanti kalau saya ajak kita melihat begitu ya, cinta kasih ini adalah cinta kasih yang setia. Ya walaupun tidak mudah. Nah kalau kita lihat sebenarnya Adam sama Hawa satu wanita. Ya, dan kemudian kita nanti melihat ya setelah itu cerita cinta yang lain yang kemudian itu lebih daripada satu istri ya kalau di Alkitab begitu ya. Kita melihat itu adalah keturunan daripada Kain yang membunuh Habel. Nah keturunannya Kain yang membunuh Habel yang diusir sama Tuhan itulah nanti yang pertama kali ditulis di Alkitab dia punya istri 2 dan dia jahat. Dia bilang kalau orang ke kakek saya Kain lukai saya dibalas 7 kali. Nih saya cucunya kalau ada yang berani lukain saya balas 70 kali 7. Nah balas berkali-kali lipat. Nah itulah. Nah tapi cinta kasih itu adalah butuh komitmen ya terhadap orang-orang yang kita kasihi. Jadi hari ini kalau ada yang punya pacaran, eros sedang masa sulit, saya ajak Anda begini. Boleh putus? Boleh. Daripada Anda nikah, kemudian sulit di sana baru cerai, lebih baik
Anda sekarang pacaran, tunangan, atau friendship lah apa ya. Punya masalah, dihadepin. Hadepin aja, beresin. Ngobrol, aduh enggak enak, enggak usah langsung putus. Oke, besok saya sudah lebih tenang, besok saya coba beresin lagi. Besok belum beres, masih enggak mau dikontak, udah tunggu seminggu. Seminggu, sambil terus berdoa, coba lihat refleksi diri apa. Seminggu, coba bicara lagi. Coba ada komitmen untuk berani susah sedikit. Nah, kalau udah dicoba berkali-kali, kita berdoa, kita rasa memang, wah ini memang enggak bisa. Kalau setelah nikah lebih gawat, putus, enggak apa-apa. Gitu. Tapi nanti Anda juga akan terkejut. Ternyata seringkali waktu kita coba-coba gitu, kita ketemu berlian. Waduh, saya baru ketemu loh satu hal yang berharga. Wah ternyata saya baru tahu saya sanggup. Dulu saya selalu mikir malas-malas, ternyata saya sanggup loh sebulan hadapin dia. Dan dia berubah ternyata. Nah kan ketemu hal bagus, nah itu jadi fondasi yang bagus. Waktu Anda nanti terus masuk ke tunangan bahkan berkeluarga. Punya fondasi yang baik. Nah jadi sekali lagi eros ya itu sekali lagi ya saya rasa baik sekali untuk kita lihat ya. Passion ada, gairah kita lihat dia kita tergetar itu baik sekali. Kemudian intimacy itu juga penting begitu ya dan juga komitmen itu juga hal yang penting. Nah pernikahan sendiri adalah, eros sendiri adalah harusnya berpuncak pada pernikahan. Dan eros itu memang adalah sesuatu hal yang sangat kuat sekali. Oleh sebab itu eros yang harus diperhatikan adalah dorongan yang sangat kuat itu. Ya dorongan yang sangat kuat itu. Ya tapi kita manusia adalah manusia, punya roh Allah. Jadi jangan mau disamakan dengan binatang. Tapi itulah sebabnya kenapa ada dikatakan cinta itu buta. Karena kadangkala dorongan seksual manusia itu bisa begitu kuat. Makanya kita harus terus dekat sama Tuhan supaya kita itu hati-hati. Cinta itu bisa buta. Udah tahu nggak cocok tetap dinikahin. Udah tahu nggak cocok tetap berani sampai ke kamar. Udah tahu nggak cocok. Ya, masih berani kita petting, udah tahu dia mungkin berbeda kepercayaan, masih berani kita bermain. Nah itu hati-hati gitu ya, karena cinta itu buta, enak sih enak, tetapi kemudian kita jatuh ke dalam masalah-masalah yang berbahaya. Nah pernikahan yang sebenarnya harusnya bukan ke arah seperti itu, ke arah dosa, ke arah kemudian kita saling menyalahgunakan. Pernikahan itu seharusnya arahnya ke atas, kita semakin dekat sama Tuhan. Nah jadi salah satu hal Alkitab yang saya mau angkat di sini adalah perkataan dari Wahyu ayat yang ke-21, ayat yang ke-9. Ya, di situ dikatakan di dalam kitab Wahyu, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, istri dari anak domba. Jadi di hari akhir, ketemunya antara gereja, kita orang percaya disatukan dengan Kristus, kita keluar daripada dunia yang penuh penderitaan, pengkhianatan, kematian, sakit, penyakit, perang. Kita masuk ke dalam langit dan bumi yang baru, ketemu sama Tuhan Yesus, itu digambarkan apa? Digambarkan nikahan. Inilah mempelai, aku membawa kepadamu pengantin perempuan, ketemu mempelai laki-laki, Yesus. Jadi kenapa Tuhan pakai istilah pernikahan? Karena Tuhan tahu gairah terbesar daripada seseorang itu kalau mau nikah, mau ketemu, mau jadi pasangan dengan orang yang sangat dia cintai. Itu kita bahagianya setengah mati, kita itu menginginkan itu setengah mati, kita itu merindukan itu setengah mati. Dan itu adalah sebuah perasaan paling tepat untuk menggambarkan. Waktu saya merindukan untuk boleh ketemu Tuhan Yesus. Itu seperti mau nikah. Dan itu digambarkan di kitab Wahyu begitu. Inilah mempelai wanita. Memasuki kerajaan Allah. Ditunggu oleh mempelai pria di depan. Teng, 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 teng. Gitu kan. Begitu sampai maju selangkah demi selangkah. Dengan harapan, muka berbinar-binar, seneng setengah mati. Apalagi kita sampai ke depan ketemu pegangan. Aduh. Kayaknya itu sudah, wah gak kebayang senangnya kayak apa. Nah itu Tuhan tahu, makanya Tuhan titipkan ke kitab Wahyu. Dia bilang itulah nanti kita umat Tuhan ketemu sama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah artinya apa? Sekali lagi di sini berarti apa? Eros itu gak jelek, eros itu baik. Selama kita tidak mengizinkan dosa merusak eros itu. Nah
Jadi di sini kita bisa melihat ya akan indahnya eros dan kita harusnya juga bisa menikmati eros karena eros harusnya membawa kita itu semakin dekat sama pasangan kita dan juga semakin dekat kepada Tuhan. Nah, waktu ya, baik. Jadi teman-teman sekalian di sini saya hendak menutup begitu ya dengan satu penutup bahwa mari kita masuk bulan Valentine ini, eros itu adalah sebuah hal yang baik. Cinta kasih laki-laki perempuan Tuhan kasih. Anda garap, Anda doakan, Anda lakukan yang terbaik. Kalau Anda patah hati itu pengalaman. Kalau Anda merasakan satu kesalahan, Anda bisa perbaiki. Kalau Anda mau melakukan sesuatu takut, bulan Valentine, bulan untuk belajar menjadi berani. Berani itu bukan karena saya laki-laki, maka saya dilahirkan berani ngejar perempuan. Tidak. Berani adalah sebuah sikap yang Anda latih bersama dengan Tuhan dan di dalam pengalaman hidup. So, beranilah deketin. Yang perempuan juga sama. Walaupun di konteks Asia, ya Anda tidak bisa mengejar laki-laki, biasanya kurang bagus. Tapi kalau ada laki-laki yang Anda suka, kenapa Anda nggak bisa doain dengan serius kepada Tuhan? Doakan, tanya kepada Tuhan, minta Tuhan buka jalan, minta Tuhan kasih keberanian kepada dia. Jadi oke, doakan pasangan Anda dari saat ini, ya. Jadi tidak usah khawatir. Nah, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama menutup mata kita di dalam doa dan kita bersama-sama mengambil waktu di hadapan Tuhan. Mari kalau ada di antara kita yang hari ini bergumul karena eros kita sudah berubah menjadi erotis karena dosa. Mungkin itu pornografi, mungkin itu kita tidak bisa sendirian tanpa partner, kita harus selalu punya pasangan, kita nggak bisa sendiri, ataukah kita terjebak di dalam siklus-siklus masturbasi, mencari kenikmatan sendiri. Mari kita juga datang ke hadirat Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan saya tahu eros sudah berubah jadi erotis, kenikmatan seksual. Tapi hari ini saya mau serahkan sama Tuhan, jangan biarkan erotisme ini menguasai saya. Saya bisa kembali menikmati eros yang baik dari Tuhan. Mari kita boleh ambil waktu, kalau ada yang mau mengaku dan minta Tuhan pemulihan, mari kita ambil waktu doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan. Kami sadar sebagai masa muda kami banyak dorongan seksual yang sebenarnya baik. Tapi seringkali karena dosa berubah menjadi erotis. Pornografi, masturbasi yang tidak terkontrol, ketidakmampuan untuk menunjukkan diri kami yang sesungguhnya di hadapan lawan jenis. Kami menutup-nutupi dengan berbagai macam hal. Berbagai macam relasi-relasi yang tidak sehat, yang dimana kami digunakan atau mempergunakan orang lain demi kenyamanan diri kami. Kami berdoa Tuhan, Kau tolong kami. Kau ampuni kami, Kau bebaskan kami dari dosa itu dan tolong kami untuk boleh kembali menemukan cinta yang sejati di dalam Tuhan. Mencari pasangan yang sejati dengan sungguh-sungguh kami berdoa, bermohon kepada Tuhan dan menjalin relasi yang sehat dengan orang-orang yang baik. Kiranya Tuhan Kau menyertai, Kau membuka jalan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Dan yang kedua, mari kalau hari ini ada orang-orang yang kita kasihi, yang sudah nikah mungkin juga ada pasangan kita, yang belum menikah mungkin ada yang kita suka, ada yang kita senang. Mari kita bawa namanya ke hadirat Tuhan, supaya Tuhan boleh menuntun kita boleh semakin mengenal mereka, kita juga boleh diberikan kesempatan untuk mendekat, dan kalau Tuhan berkenan pun bisa lebih jauh. Dan biarlah kita juga bisa mendapatkan mereka yang percaya kepada Tuhan dan bisa mendukung kerohanian kita. Yang sudah bersuami istri juga doakan supaya cinta kasih yang mula-mula itu tidak pudar tetapi boleh semakin menyala, semakin menemukan keindahan-keindahan yang baru. Mari kita ambil waktu berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan kami doa, kasih Tuhan Kau sudah boleh Tuhan untuk pertemukan hamba-Mu juga dengan istri.
Kami terus berdoa supaya Engkau boleh memberkati dia, boleh terus menjadi berkat. Tuhan memeliharakan akan kekuatan kesehatan dia. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kasih, baik fisik, baik setiap dukungan mental, baik juga untuk setiap pelayanan bersama yang dilakukan. Kini Tuhan berkati dia selalu dan kami boleh tetap saling menjaga, untuk boleh tetap setia di tengah setiap godaan-godaan yang ada. Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, boleh saling memenuhi, mengisi satu dengan yang lain dan kepada Tuhan semakin dekat. Terima kasih Tuhan. Tuhan dengarkan doa ini, kami permohon karena Engkau adalah pencipta kami, Engkau adalah penebus kami. Berjalanlah bersama kami di tengah perjalanan cinta eros kami, cinta romantik kami. Supaya pada akhirnya tidak berakhir dalam dosa, tetapi boleh kami menemukan kepenuhan diri dan boleh semakin dekat kepada Tuhan lewat pasangan yang kami kasih, kami cintai. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian.